user. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami untuk perbandingan UI dan UX terhadap aplikasi Spotify dan B-Station. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Surani Puyalnami dengan tim 1962420. Saya Aliana Natali Wijoyo dan Saya Jennifer Kamilani 1962402. Halo semua, saya Stella Komputer Febriana dengan NIM 1962400. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa itu Spotify dan B-Station? Spotify adalah sebuah aplikasi yang menyiarkan musik dan podcast dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, B-Station, atau yang dikenal juga sebagai Bilibili, adalah sebuah aplikasi yang menyiarkan berbagai konten berupa video dan terfokus terhadap video game, komik, dan animasi Jepang. B-Station juga menyediakan layanan untuk menonton serial animasi Jepang secara legal. Dapat dilihat bahwa Spotify memiliki nilai 4,8 dari 5 bintang di Apple App Store. Sementara itu di Google Play Store, Spotify berhasil mendapatkan nilai 4,1 dari 5 bintang. Ini menunjukkan bahwa user secara mayoritas sudah puas terhadap jalannya Spotify. Sementara itu, B-Station mendapatkan nilai 4,1 dari 5 bintang di Apple App Store dan 4,0 dari 5 bintang di Google Play Store. Nilai ini walaupun lebih rendah daripada nilai Spotify, sudah tergolong tinggi. Ini menandakan bahwa user juga sudah puas pada B-Station, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Kami akan membahas kedua aplikasi ini menggunakan 10 Usability Heuristics, atau yang dikenal juga sebagai 10 prinsip desain usability. Pertama adalah Visibility of System Status. Ini berarti bahwa user atau pengguna harus mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam aplikasi tersebut. Contohnya, pada Spotify terdapat logo speaker di sebelah lagu yang sedang diputar. Hal ini dibuat agar pengguna dapat mengetahui dan tidak merasa kebingungan mengenai lagu apa yang sedang dia putar sekarang. Sementara itu, pada B-Station, aspek ini masih perlu sedikit ditingkatkan, karena tidak ada efek putaran video pada aplikasi tersebut, sehingga pengguna akan merasa sedikit kebingungan. Kemudian, ada match between system and real world. Ini berarti bahwa pengguna harus mengetahui dan memahami bahasa dan sistem yang digunakan oleh software. Contohnya, di Spotify, judul lagu, nama artis, nama playlist, dan lain-lain ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh manusia, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, maupun bahasa lainnya. Spotify tidak menggunakan bahasa komputer, agar para pengguna tidak merasa kebingungan mengenai judul lagu atau nama artis yang sedang ia pilih. Kemudian, Spotify juga menggunakan sistem waktu yang dipahami oleh manusia, yaitu sistem menit dan detik. Dapat dilihat pada lagu ini bahwa terdapat 5 menit dan 17 detik, karena tertulis 5.217. Pada B-Station, aspek ini juga sudah dipenuhi, karena B-Station menggunakan sistem waktu yang dapat dipahami oleh manusia. Dapat dilihat dari yang dilingkari tersebut, B-Station juga menggunakan sistem menit 2 detik. Kemudian, B-Station juga menggunakan logo-logo yang sudah familiar bagi manusia. Contohnya untuk store, terdapat logo tas belanja. Kemudian untuk pocket, terdapat logo dompet. Campaign memiliki logo bendera, dan settings memiliki logo baut. Kemudian, user control dan freedom. Aspek ini berarti pengguna memiliki kebebasan dalam mengontrol jalannya software. Contohnya pada Spotify, pengguna dapat memilih untuk skip atau melewati ke lagu berikutnya. Kemudian pengguna juga dapat membalikan atau rewind ke lagu sebelumnya. Terdapat juga tombol pause dan play, yang berarti user dapat menghentikan lagu dan menjalankan lagu itu kembali. Terdapat juga tombol loop, yang berarti user dapat memainkan lagu itu berulang-ulang atau memainkan album secara berulang-ulang. Ada juga tombol shuffle, yang berarti user meminta algoritma Spotify untuk memilih lagu berikutnya secara acak. Sayangnya, fitur-fitur ini masih dibatasi di free version atau versi Spotify yang gratis. Contohnya pada versi tersebut, pengguna hanya dapat melewati lagu atau skip lagu sebanyak 6 kali dalam 1 jam. Kemudian pada B-Station, terdapat berbagai opsi yang diberikan untuk mengatur tayangan. Contohnya seperti melewati intro atau outro dari sebuah video. Kemudian, pengguna juga dapat memilih background playback, atau yang berarti video itu dapat dimainkan di background. Pengguna juga dapat mengatur algoritma yang merekomendasikan video. Ketika pengguna melihat ada video yang dia tidak tertarik, pengguna dapat memilih opsi not interested in this video. Atau begitu juga sama seperti ketika user melihat ada sebuah pencipta konten yang dia tidak sukai, dia dapat memilih not interested in this creator.
Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya prinsip konsistensi dan standards. Artinya konsistensi dalam desain, seperti elemen-elemennya, fitur-fiturnya, dan cara penggunaannya sekaligus. Itu semua seragam. Jadi pengguna dapat lebih mudah mengetahui bagaimana sih cara kerja dari suatu aplikasi atau software itu. Nah, misal di Spotify, seperti yang kita ketahui, di sini itu ada album, ada remix, ada podcast. Itu semua rata-rata memiliki tampilan yang sama. Misalnya seperti judul dan gambar dari album ataupun podcastnya itu selalu terletak di atas, di mana sisanya itu misalnya seperti isi dari podcast ataupun lagu-lagu rekomendasi itu rata-rata di bagian bawah. Jadi user tahu betul gimana cara penggunaannya. Namun di sisi lain, Bilibili, nah di sini kami mengambil contoh di mana pengguna menggunakan tema dark. Nah, di satu sisi, di bagian paling kiri ini, dijelaskan di sini ada fitur-fitur dalam bentuk dark mode. Sementara di sisi lain, ketika kita membuka store ataupun membuka ini, di sini ada yang namanya fitur unggah dapat duit. Nah, itu memiliki tema yang tidak konsisten, tidak sesuai, dan ini itu tidak sesuai standar dari prinsip yang ada ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai error prevention. Nah, error prevention itu dalam secara ringkas itu adalah suatu fitur yang mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan. Misalnya di Spotify, ada yang namanya confirm button ketika kita ingin melakukan penghapusan playlist. Jadi kita tahu betul sebelum menghapus itu gimana sih? Jadi kita nggak secara tidak sengaja misalnya menekan button delete, kita tidak langsung menghapusnya, kita tetap ada error prevention. Kalau untuk Bilibili, error prevention-nya itu bisa berupa fitur skip to where you left off. Jadi ketika kita tidak sengaja keluar dari aplikasi, kita tetap bisa kembali ke tontonan kita sebelumnya itu apa. Dan ini itu sangat membantu user. Apalagi ketika mereka tidak sengaja, ketekan keluar gitu, misalnya home dan sebagainya. Lanjut, di sini ada yang namanya recognition rather than recall. Jadi di sini tuh adalah fitur yang mengurangi beban pengguna dalam mengingat suatu hal. Di sisi ini ada contohnya Spotify memberikan search suggestion sesuai histori yang pernah kita lakukan. Sama halnya seperti Bilibili. Bilibili juga melakukan fitur yang sama untuk mencari suatu konten yang kita inginkan. Dan kemudian ada yang namanya flexibility and efficiency of use. Di sini di kasus Spotify itu mereka memberikan contohnya widget dan notification, sebuah shortcut yang memudahkan orang untuk mengakses lagu yang ada. Nah, jadi kita bisa paham di sini ya, prinsip flexibility and efficiency of use ini itu bisa digunakan oleh semua pengguna dan kamu secara intuitif langsung tahu. Nah, misalnya di sini itu ada tombol play, kamu tahu kan itu bakal langsung melakukan pemutaran lagu yang kalian inginkan, atau misalnya skip maupun shuffle, kamu langsung paham mengenai fitur-fitur itu. Jadi kamu nggak perlu menjadi suatu ahli ataupun amatir. Oke? Di situ dia. Selanjutnya kita akan melihat aspek flexibility and efficiency of use dari aplikasi DiStation. Di sini kita melihat bahwa DiStation memberi kemudahan bagi penggunanya untuk mengatur volume, kecerahan layar, dan juga mengatur jalannya dari suatu video. Selain itu, untuk mempercepat ataupun memperlambat video sebanyak 10 detik, pengguna tinggal mengetukkan jari sebanyak 2 kali pada bagian kanan dan kiri layar. Tetapi kekurangan yang kami peroleh adalah DiStation tidak menginformasikan ataupun ada tutorial ketika pertama kali mengunduh aplikasi ini. Hal ini sangat disayangkan mengingat berarti user diharap untuk belajar sendiri. Selanjutnya adalah aspek estetik and minimalist design. Menurut kami, Spotify sudah sangat sesuai dikarenakan di sini meskipun pilihan genre yang diberikan itu banyak, tetapi tata letak, pemilihan font dan pemilihan warna terkesan rapi dan tidak membingungkan users. Aspek yang sama dilihat pada aplikasi DiStation, tetapi kami di sini menemukan kalau sepertinya aplikasi DiStation ini kurang enak untuk dilihat. Karena pertama ada iklan yang sebesar konten. Selain itu untuk tata letaknya sendiri, di sini mereka menampilkan video lalu menampilkan rekomendasi anime. Di bawah ada video lagi. Lalu di sini ada rekomendasi anime, lalu video lagi, dan ada rekomendasi anime lagi. Menurut kami akan lebih baik jika rekomendasi anime tadi digabung ke dalam satu section gitu supaya tidak membingungkan users. Selanjutnya masih pada aspek yang sama, kami menemukan untuk
desain page frequently asked question pada aplikasi B-Station ini tidak sesuai dengan prinsip minimalis desain. Dimana di sini pertanyaan dan jawaban langsung ditampilkan begitu saja tanpa ada input dari users. Menurut kami akan lebih baik jika users harusnya bisa mengklik pertanyaan mana yang memang mereka ingin lihat jawabannya. Selanjutnya adalah prinsip help users recognize, diagnose, and recover from errors. Di sini pada aplikasi Spotify, ketika users menginputkan email dan password yang salah, Spotify akan memberikan notifikasi bahwa users menginputkan email dan password yang salah, sehingga meminimalisir terjadinya error. Tetapi pada aplikasi B-Station, ketika di sini emailnya salah pada bagian domainnya, yaitu @gmail.co, B-Station tidak menginformasikan hal ini, sehingga memungkinkan untuk terjadinya error, seperti users merasa tidak ada notifikasi email yang masuk, padahal email yang diinputkan itu salah. Selanjutnya adalah prinsip help and documentation. Menurut kami, aplikasi Spotify di sini sudah sangat baik, di mana terdapat page frequently asked question dan juga terdapat komunitas untuk saling bertanya dan bertukar jawaban. Nah, di sini aku mau jelasin kalian nih terkait user experience atau yang biasa kita kenal dengan UX. Nah, jadi UX ini apa sih? Dari namanya sendiri, user experience, yang berarti pengalaman pengguna. Nah, yang dimaksud di sini adalah keseluruhan pengalaman pengguna yang dirasakan saat berinteraksi langsung dengan desain software. Nah, jadi UX sendiri itu adalah aspek yang berkontribusi bagaimana sih pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi langsung dengan produk, layanan, atau sistem dalam desain web. Nah, beberapa elemen penting dalam user experience sendiri yaitu kegunaan, desain antarmuka pengguna atau UI, aksesibilitas, interaksi, kepuasan pengguna, dan emosi atau persepsi. Bakal kita bahas lebih lanjut dan bakal kita compare dari aplikasi yang kita bandingkan, yaitu Spotify dan B-Station. Nah, yang pertama kita mau menilai UX dari aplikasi Spotify dulu nih. Dari analisis kelompok kami tuh menilai kalau Spotify ini lebih condong ke arah UX positif. Yang pertama kita bisa nilai dari aspek satisfying, enjoyable, and engaging. Nah, dari aplikasi Spotify sendiri memiliki desain yang simple, elegan, namun minimalis. Kita bisa lihat dari aplikasi Spotify itu ada penggunaan desain warna yang simple serta visual yang elegan dan minimalis membuat pengguna nyaman dalam menggunakan aplikasinya. Yang kedua itu desain dalam Spotify ini dibuat minimalis dan tidak terlalu ramai sehingga membantu pengguna dalam menonjolkan konten musik album, lagu, dan playlist yang memudahkan pengguna untuk fokus pada konten. Nah, aspek UX positif lain yang mau kita bahas dari aplikasi Spotify yaitu helpful, supporting, and creativity. Nah, yang dimaksud di sini biasanya aplikasi Spotify ini memudahkan kita dalam membuat playlist lagu sesuai dengan genre musik yang sering kita putar. Nah, biasanya itu kan kalau kita putar lagu pop, maka nunjukin beberapa playlist yang masih satu genre ini dari genre yang sering kita putar. Nah, tentunya ini juga berhubungan langsung dengan rekomendasi algoritma. Biasanya kalau misalnya kita sering ngedenger lagu biasanya dari penyanyi, contoh Taylor Swift, nah kita tuh bakal nemuin playlist dari album-album Taylor Swift. Nah, walaupun Spotify sendiri lebih condong mengarah ke UX positif, namun Spotify sendiri memiliki beberapa aspek yang mengarah ke UX negatif, walaupun lebih sedikit. Nah, kita bisa mengambil aspek dari annoying and frustrating. Nah, di sini biasanya aplikasi Spotify ini memberikan banyak iklan jika kita tidak mengakses akun secara premium. Nah, iklan-iklan ini biasanya ada bila kita memutarkan playlist. Untuk yang kedua, di aplikasi Spotify sendiri banyak fitur yang terlock atau tidak bisa diakses apabila kita mengakses Spotify secara free. Biasanya kita tidak bisa mendengarkan lagu secara random dari lagu yang kita suka secara terus-menerus. Biasanya dibatasi nih, setiap 5 lagu yang kita putar itu pasti ada iklan. Nah, kita juga tidak bisa mendownload lagu secara bebas. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas aspek UX positif dari aplikasi B-Station. Aspek yang pertama yaitu entertaining. Yang dimaksud di sini karena B-Station sendiri memuat banyak konten cerita. Nah, B-Station memuat banyak konten film atau video yang bersifat menghibur, walaupun biasanya kebanyakan dari satu genre yaitu genre anime. Selain itu, user juga dapat mengupload berbagai konten untuk mereka sendiri di B-Station. Kedua, itu user itu bisa mencari komunitas mereka di aplikasi B-Station ini melalui interaksi dalam komentar. Namun sayangnya untuk aplikasi B-Station sendiri lebih condong ke aspek UX negatif karena di aplikasi B-Station sendiri itu banyak banner iklan yang over. Jadi misalnya kita ngeakses pemutaran video itu bakal ada banner iklan, terus kita mau ganti video juga bakal banyak banner iklan. Selain itu, di aplikasi B-Station sendiri pada halaman beranda banyak dijumpai konten-konten iklan yang berukuran besar sehingga mengganggu pengguna bila ingin mengakses aplikasi. Yang kedua
kedua ada algoritma yang tidak sesuai. Nah, jadi rekomendasi video yang direkomendasikan di aplikasi BeStation ini biasanya disajikan terlalu banyak, sehingga tidak menyesuaikan dengan selera user. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.